berpengaruh terhadap ginjal. Herbal pun itu pasti ada efek sampingnya kepada ginjal. Nah dengan Cordimun bisa malah diperbaiki. Yang sudah cuci darah, yang ginjalnya sudah hilang satu, banyak kasusnya. Yang badannya sudah bengkak-bengkak, ya kan? Yang aduh kayaknya saya sudah hopeless nih, tinggal tunggu dipanggil aja, misalkan gitu. Nah ternyata mereka belum kenal sama Cordimun. Saya kalau bahas ini suka sedih Bu, suka nangis. Kenapa? Karena produk ini luar biasa kok, nggak ada yang tahu gitu loh. Makanya ketika diundang ke sini ya saya terima aja, nggak apa-apa. Bapak di sana penjualnya gimana? Waduh Mbak, di sana itu Cordimun nggak ada loh yang tahu. Karena kalau wilayah Jawa saya sudah oke lah ya, sudah yakin lah. Nah ternyata di Sumatera ini saya tanya satu-satu, ibu enggak Bu, tapi kalau AC Plusnya lari sampai Indian ya udahlah, kalau AC Plus saya udah nggak mau inilah. Cuma kalau Cordimun ini saya bilang emang nggak ada ya Bu di sana untuk orang diabetes? Emang bisa Mbak, ada yang gagal ginjal, banyak kasus di rumah sakit sampai cuci darah loh. Enggak dikasih Bu? Enggak. Oh oke, baik. Saya bahas satu-satu di sini. Nah, ibu-ibu di sini saya mohon dari 1 2 3 4 5 600 orang ini bisa bantu menjelaskan ke jajaran di bawahnya atau teman-teman yang lain ya. Jadi melalui ibu bisa bisa menyambungkan apa yang saya sampaikan di sini. Karena pandemi ini kita suka heboh banget sama yang corona ini ada Kak. Kemarin saya baru lihat di wakil bupati mana itu yang baru meninggal, Waikanan ya, itu baru meninggal karena corona. Nah jujur saya akui Bu, ketika saya masuk ke Lampung beda banget sama kayak saya di Jakarta. Di Jakarta itu Bu, kan mobil saya tuh masih gelap ya, kan yang namanya kita nggak perlu pakai masker gini, itu sudah kita langsung di stop maskernya pakai Bu, saking memang bener-bener mereka protek banget. Nah di sini ya saya lihat ke orang santai gitu ya, bebas banget. Kalau saya tanya ibu kenapa nggak pakai masker, enggak Mbak, coronanya nggak nyampe sini. Astagfirullahaladzim gitu kan ya, nggak nyampe sini gitu. Padahal kita kalau di Jakarta itu sudah zonanya hitam, bukan merah lagi, saking udah banyak ya Bu hitam. Dan kantor saya itu berdekatan dengan Wisma Atlet dan tempat penguburan massal, penguburan massal sih pasien. Dan salah satu korbannya adalah bude saya yang ada di Makassar. Beliau baru meninggal sekitar 2 bulan lalu, dan itu cepat banget 3 hari. Makanya saya bilang corona ini nggak bisa ibu anggap enteng, karena ada satu pasien saja yang berpengaruh kena diabetes, kena gagal ginjal, virusnya masuk, wassalam. Cordimun aja udah nggak bisa, tinggal tunggu aja dipanggil. Itu saya nggak nakutin ya, tapi itu benar-benar terjadi. Nah, terus kemudian saya di kantor itu per 2 minggu ada rapid test massal Bu. Sekali aja stripnya 2. Kalau misalkan rapid test kayak orang mau dites hamil, test pack ya Bu, gampang banget kan, diambil darah, cucuk, taruh. Nah itu memang untuk corona. Begitu ada yang 2 strip, itu kita nggak nunggu-nunggu lagi, langsung di swab. Bayangin di swab Bu, yang dimasukin selang itu sakitnya luar biasa. Dan itu pun ya kita harus bayar 2 juta. Saking supaya kita berharap teman-teman di produksi ini tidak menghasilkan produk yang bermasalah. Nah itu. Nah sebelum saya kesini, saya selalu di rapid test per 2 minggu. Jadi ketemu ibu-ibu tuh, nanti saya pulang ke kantor pun saya harus di rapid test lagi, bahwa biar saya tidak membawa virus. Itu yang dikhawatirkan kan. Makanya saya membuat diri saya nyaman, ibu-ibu pun nyaman gitu. Mereka kemarin saya bilang, ibu tolong ya, oh nggak apa-apa Bu, aman. Ya sudah aman. Kalau tapi saya rasa tadi juga aman juga sih, maksudnya nggak begitu seheboh. Mungkin karena di sana orang hilir mudik dan banyak orang dari luar juga kan, jadi makanya lebih serem kalau di Jakarta. Nah, sistem imun itu apa hubungannya sama Cordimun? Jadi dengan kondisi pandemi saat ini, kita tuh harus jaga sistem imun loh. Kenapa? Karena corona ini yang diserang adalah imunnya, bukan lagi duitnya, bukan lagi kantongnya. Sekarang kalau udah kena corona Bu, orang sekaya apapun nggak akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena yang dibutuhkan hanya daya tahan tubuh, yang gampang menularkan ke yang lain. Kalau daya tahan tubuh keluarga lainnya sangat-sangat menurun. Nah, kenapa bisa terjadi TBC? Dia disebabkan karena bakteri. Nama bakterinya itu Mycobacterium tuberculosis. Dia dapat menyebar dari orang ke orang lagi ketika seseorang yang mengidap TB melepaskan bakterinya ke udara dengan batuk. Dan dia belum tentu divonis. Karena saya batuk sekarang nih, belum tentu saya terdiagnosa di TBC, tapi sebenarnya saya pembawa gitu loh. Bisa jadi 3 minggu ketika saya di Widal saya hasilnya positif, ibu-ibu yang di sini sudah ketularan saya sebelumnya. Kenapa? Karena ada interaksi sama saya sebelumnya. Jadi harus hati-hati, betapa pentingnya jaga daya tahan tubuh. Makanya kenapa saya suruh minum Acai Plus. Sebenarnya harusnya Cordimun, tapi bahan bakunya sekarang langka banget Bu. Nanti saya kasih tahu deh. Makanya saya bilang kalau ibu nggak stok Cordimun dari sekarang sayang banget, karena bahan bakunya aja itu masa panennya setahun sekali dan itu mahal banget. NASA jual sangat murah, nggak nyampe 300.000 kan? Itu luar biasa, murah banget.
Dan kenapa saya hanya kasih ACE Plus? Karena ACE Plus ini kan kita sudah ada buffer stok nih, banyak bahannya. Jadi saya bisa bagi-bagi biar ibu lebih sehat ketika mulai dari acara siang nanti sampai pulang. Gitu loh. Nah itu tujuan saya, dan ibu udah punya tameng nih. Sekarang udah ada yang jagain. Jadi kalau teman-teman yang ngasih virus bakal dikikis habis. Oke, terus nih saya mau kasih contoh gambaran paru-paru TBC. Ini TBC paru-paru yang kena TBC. Jadi dia kayak ada seperti bolong-bolongnya di sini, Bu. Nah, ini yang normal. Yang normal ini dia sangat bagus sekali. Biasanya ada yang merokok normal juga ada nggak ada. Ada yang merokok normal, kenapa? Karena dia bisa menjaga pola hidup dan kesehatan tubuhnya. Bukan saya bilang nggak boleh ngerokok, boleh. Tapi apa iya orang merokok itu sehat untuk jangka panjang? Ya enggak, gitu loh. Nah ini benar-benar TBC yang sudah dia merokok pasif, merokok aktif. Ketika di ronsen hasilnya begini bolong-bolong. Ini baru TBC, Bu, belum kena corona. Ibu udah tahu ya kalau virus corona paru-parunya kayak gimana? Di YouTube banyak. Nah, jadi Ibu mau yang di kanan saya atau kiri, Bu? Kiri. Nah, itu dong. Suaminya nggak ada sih, nggak ikut. Nah, proses. Nah, kemudian setelah itu di paru-parunya menelan bakteri yang ada tadi. Nama bakterinya apa, Bu? Tuberculosis. Nah, setelah ditelan tadi nih, dia mengelilingi fokus untuk masuk ke dalam rongga paru-paru untuk supaya terjadi penyebaran virus. Kemudian sistem kekebalan tubuhnya jadi lemah. Nah, kemudian ada lagi bakteri yang terbunuh kalau ibu minum obat, ada juga yang tetap diam di sana, atau namanya kalau kita minum antibiotik itu resisten. Kemudian ada lagi kematian jaringan paru-paru. Kalau kematian jaringan paru-parunya sudah mati, otomatis jaringan yang lain harus bekerja keras. Nah, apa bisa jaringan yang bekerja keras tadi menutupi jaringan paru-paru yang mati? Nggak bisa, harus dibuang dulu yang mati kan. Namanya kalau di kesehatan itu nekrosis. Nah, kebetulan saya kasih tahu, Bu, saya lulusan Akademi Keperawatan Bunda Delima tahun 2006. Ada temannya di situ, saya di sana. Nah, terus jadi nanti kalau ada yang mungkin temannya di sana di Bunda Delima, nanti bisa sampaikan, kalau saya ketemu Mbak Ulan gitu ya, syukur-syukur dia masih ingat saya ya. Nah, terus ini setelah kematian jaringan paru-paru, kemudian kalau untuk seseorang dengan penyakit TB aktif, dia akan memilih gejala dan dapat menginfeksi jaringan orang lain. Kalau untuk TB-nya pasif, dia tidak akan menularkan. Pasif itu artinya dia tetap ada di tubuhnya, tapi dia tidak mau menularkan. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya bagus. Tapi kalau yang aktif, dia bisa gampang menularkan. Nah, gejalanya apa? Yang pertama dia panas dingin, kemudian berkeringat dingin di malam hari, terus batuk pilek. Kalau pilek sih biasanya jarang, cuma batuknya dari batuk kering sampai batuk berdarah. Nah, itu biasa lebih dari 3 minggu. Kalau bahasa kerennya itu 100 hari. Nah, 100 hari batuk. Terus badannya kurus drastis. Jadi harusnya kita makan banyak, jadi gemuk-gemuk, ini makan banyak tapi kurus. Karena langsung kebuang, tidak diolah. Kemudian panasnya tinggi, terus nah ini weight loss ini turun drastis. Jadi nggak perlu minum ACE Plus, Bu. Jadi lebih pilih mana? Sehat dengan ACE Plus atau kena TB aja dikurus? Nggak enak juga kan pilihannya, Bu. Jadi yang sehat yang dengan ACE Plus dong. Nah, saya isinya 1 kapsul berapa miligram? 300 apa ya? Ayo. 3,5. Berapa ayo? Lapi yang buat jualan, isinya orang-orang ngerti. Kan tak kenal maka tak sayang, Bu. Nah, jadi isinya tuh 500 mg. Minumnya berapa hari, Bu? 2 kapsul setiap hari. Siapa sih udah pernah jualan? Saya mau tanya. Yang udah pernah closing deh, saya tanya. Sudah pernah konsumsi? Belum pernah closing, belum pernah. Ya Allah, udah sering closing kok. Konsumsi juga udah. Ibu sudah pernah closing. Buat apa kasusnya, Bu? Buat ini apa? TB. Penyakit kronis. Tapi untuk kronis aja. Misalkan apa contohnya, Bu? Untuk TBC datang ke Ibu kemana, ngapain nih? Bu, saya punya penyakit apa, coba ceritain nih. Ngomong cepetan biar teman-teman tahu seru deh. Ayo, Bu, ngomong. Karena saya kan di rumah sakit juga, Pak. Rumah sakit mana, Bu? Di Urip. Oh, Masya Allah. Saya punya teman namanya Desi. Nggak kenal ya? Desi ya? Desi Nur Santi. Nah, akhirnya sembuh nggak sembuh. Jadi dia sekarang udah bebas dari rokok nggak? Bebas. Nah, tergantung dari kemauan kita sebenarnya. Jadi diabetesnya sudah hilang, nggak impotensi, rokoknya juga udah nggak ketergantungan. Coba nikmat mana lagi yang didustakan, Bu? Udah lengkap kan sama Corbimun. Nah, itu contoh kecil aja. Efek sampingnya nggak ada. Tadi saya bilang kecuali mual muntah, kalau dia punya merokok.
Terus ada diare lagi. Diare ini biasanya dia punya masalah di lambung, suka ada asam lambung tinggi. Jadi si kordimun itu dia masuk ke dalam tubuhnya untuk membenarkan sel-sel yang rusak. Dia tahu nih, ngedetect nih, hai polisi, saya lihat nih di lambung dia bermasalah, dia punya tukak lambung yang parah, bisa saya obati di sana? Bisa. Tapi ketika dia masuk ke sana, dia akan merasakan masalah-masalah, karena kan itu banyak kotoran yang sebanyak sampah yang harus dikeluarkan kan, logikanya seperti itu. Nah jadi dia dibenerin tuh di situ. Efeknya apa? Bisa mual lagi, diare lagi. Terusin nggak? Ya terusin. Yang penting jangan sampai dehidrasi. Nah yang terpenting kalau ibu baca note di bawahnya ada tulisan informasi lain. Ini kalau bisa ibu screenshot, ibu capture, ibu taruh. Ini loh, kordimun ternyata bagus buat ini. Bayangkan bu, cordyceps 3 hingga 6 gram per hari itu telah digunakan pada pasien dengan gagal ginjal yang panjang. Gagal ginjal loh, saya nggak bicara diabetes lagi, saya nggak bicara hipertensi lagi, dan saya nggak bicara paru-paru lagi. Gagal ginjal. Kebayang nggak kalau misalkan saya coba tanya ibu rumah sakit nih, kalau misalkan udah punya paru-paru tapi dia punya gagal ginjal, pasti obatnya juga harus hati-hati. Kenapa? Karena obat dokter itu nggak akan bisa terserap dengan baik di ginjal, karena kan ginjal itu untuk kemoterapi yang dia punya masalah kanker paru-paru. Sudah ada kanker juga bu kasusnya. Nah silahkan bu kasih, mudah-mudahan bisa membantu ya. Gitu. Paham ya bu ya? Tapi saya lagi kemo Mbak Ulan, gak apa-apa. Kemo itu kan dia membunuh semua sel-sel yang baik juga kan. Sama si kordimun dibangunin sel-sel baiknya. Nah yang rontok tadi hilang, terus yang kurus tadi hilang karena kemo. Saya nggak bilang kemo jahat, kemo tetap itu butuh karena dia akan ngebunuh sel-sel jahat, tapi jeleknya dia akan bunuh sel-sel baik juga. Nah kordimun diangkat semua. Nanti di mix sama si ACE Plus jauh lebih better karena dia antioksidan tinggi. Itu nanti. Nah, kenapa saya bilang bagus? Karena cordyceps ini dia mengandung beberapa molekul bioaktif. Saya cuma mau ibu fokus aja di 2 ini. Ingetin aja kalau ibu mau kelihatan pinter nih sama customer, apalagi customernya dokter. Kenapa bisa bagus? Iya, karena di cordyceps ini ada kandungan namanya cordycepin sama satu lagi adenosin. Nah, ini aja. Kalau di dunia kedokteran bu atau di dunia medis, dokter akan sudah paham banget kalau isinya namanya, kalau ibu sebut cordycepin dan adenosin karena dia masuk farmakologi. Apalagi ibu ngomong sama orang apoteker, udah pasti ngerti deh. Ya kalau apoteker baca buku juga ya, kalau enggak mungkin saya juga bingung. Nah 2 zat ini yang sudah ada di dalam 1 kapsul cordyceps, kordimun. Nah efeknya apa? Kita lihat efeknya seperti ini. Kenapa ini bisa membunuh kanker? Kenapa ini bisa bikin antiinflamasi? Pertama saya bilang ada cordycepin. Itu tahu antiinflamasi ya, peradangan. Jadi bu, asam urat yang disebabkan karena bengkak bu akan lebih tajam lagi. Cukup ini aja nih, cordycepin dan adenosin. Cordycepin ini isinya ada untuk antiinflamasi. Antiinflamasi bengkak-bengkak. Ibu bisa jatuh, misalkan kecelakaan di mana-mana bengkak. Terus kemudian jantungnya bengkak, ada kasus jantung bengkak, pembengkakan jantung, ada lagi asam urat atau yang disebabkan karena nyeri lah, yang ibu efeknya itu jadi bisa nyeri hebat, silahkan konsumsi kordimun. Terus juga cordycepin ini ada ada proses analgesiknya juga. Dia bermanfaat untuk analgesik. Analgesik itu apa bu? Membantu meremajakan kulit, kemudian meningkatkan energi level dan sistem imun, menjaga kesehatan jaluran pernafasan dan detoksifikasi. Detoksifikasi yang saya maksud tadi contohnya seperti orang yang merokok, dia aktif, dia konsumsi, dia mual muntah, terusin. Ada lagi mbak, saya punya asam urat nih, minum lagi kordimun, terus kaki saya kok nggak bisa jalan. Ternyata dia nggak cuma asam urat tapi rematik. Nah terusin aja, nggak usah berhenti. Saya gampang mau ngomongnya, ya berarti ketahuan kan bu, ibu nggak pernah cek kesehatan. Iya mbak, nggak pernah, udah tuh badannya gendut lagi kan, ya wassalam, udah pasti kan berat tumpuannya kan. Ya sudah, kalau ibu ada rezeki duit silahkan konsumsinya dengan ACE Plus. Jadi sebenarnya yang konsultasi ke saya itu bukan untuk mereka closing, untuk dipakai dirinya sendiri bu. Iya. Nah begitu dia sudah bagus pakai ini, mereka udah tinggal bisa jualan. Itu yang terjadi sama saya selama ini. Jadi nggak cuma jualan kayak misalkan ada lipstick ini terbaru, dia sudah pakai begini, orang ikutin. Nggak cuma gitu, tapi dia merasakan juga efek dari produk ini. Nah bagaimana cara bekerjanya? Tadi kita udah jelasin, dia menginduksi kematian sel tumor, artinya mematikan jaringannya, menghambat replikasi tumor, menghambat penyebarannya. Kemudian secara selektif menghambat pertumbuhan sel tumor atau kanker, meningkatkan fungsi imun tubuh, dan mengaktifkan antioksidan dan anti radikal bebas. Antioksidan tadi untuk talking aja, ngomong-ngomong doang gitu. Mana pak jurnalnya? Kayak dokter-dokter dong. Mana yang membuktikan bahwa produk ini bagus? Ada nggak jurnalnya? Kita selalu kasih. Nah ini jurnalnya. Pertama,
ada kasus dia TBC. Jadi ada satu pasien dia kasus TBC. Nah, ketika kita uji cobanya sama tikus dulu. Nah, ketika dia sudah ada pertumbuhan bakteri tadi, jadi si tikus ini dibikin penyakit TBC. Jadi dimasukin dimasukin bakteri mikrobakteriumnya tadi, dimasukin ke sana, kemudian dia menurun secara signifikan karena dia konsumsi juga si cordyceps atau Cordyceps sinensis. CS ini Cordyceps sinensis. Nah, dia harus konsumsi sebenarnya kan kalau TB paru itu 6 bulan obat. Selama 6 bulan dia nggak sampai 6 bulan, ketika dikombin dengan si Cordyceps tadi, nah ini jurnalnya sudah terbukti di bawahnya. Oke, terus kemudian hepatitis. Ini buat penyakit hepatitis. Tahu hepatitis, Bu? Tahu. Penyakitnya efeknya apa? Kuning. Iya, mata kuning. Kalau mata hijau enak ya, Bu. Si anugerah luar biasa, 2 anak saya punya masalah jantung bocor. Lahir itu yang pertama lahir 10 bulan, jadi di luar dari estimasi dokter. Dia sudah sebenarnya tadi dia mau saya ajak, cuma dia nggak mau karena harus ada Zoom ya, virtual biasa sekolah kan. Jadi dia dulu hampir tidak terselamatkan. Begitu dia lahir, boro-boro jantungnya denyut, Bu. Hijau, kayak hulek. Ibu tahu hulek ya? Keluar karena ketuban sudah dimakan sama dia. Bersih, ketuban saya bersih sama sekali. Jangan tanya baunya, udah nggak karu-karuan, Bu. Cuma waktu itu ibu saya cuma pilih gimana caranya anak saya selamat, maksudnya saya gitu kan. Udah Dok, gimana caranya Wulannya selamat. Ya kalau memang kita harus buang si bayinya nggak apa-apa. Udah nggak ada pilihan lain. Ternyata si dokter tuh hebat banget dan saya normal, bisa mengeluarkannya dia secara normal. Tapi begitu keluar, satu dia tidak menangis, yang kedua dia hijau, yang ketiga tuh jantungnya tuh hampir berhenti. Akhirnya dimasukin ke inkubator selama setengah hari, dokter melakukan apalah segala macam dengan teknologinya. Tiba-tiba dia nangis. Nah, saya dikasih anugerah banget punya anak saat itu dan dia cantik banget. Jadi dikasih kesempatan buat bisa membesarkan dia, tapi dengan syarat ini anak pasti akan punya kelainan jantung. Ambil nggak pilihannya? Ya saya harus ambil dong, karena anak saya kan, masa mau dibuang. Saya ambil, oke nggak apa-apa. Harus dioperasi ya Bu segera. Saya nggak mau, karena waktu itu masih awam kan. Nggak mau lah. Nanti barusan kita tahu dia mau hidup, tiba-tiba saya harus operasi lagi, sama aja dong, udah saya keluar duit lagi, saya nggak ngeliat dia gedenya kayak mana, operasi. Nah ini pemikiran yang salah pada saat itu. Tapi kalau saja saat itu saya memilih untuk dioperasi segera, mungkin nasibnya tidak akan seperti ini. Maksudnya saya selama 7 tahun mengalami kondisi yang sangat buruk. Dia tidak boleh berkerumun, dia tidak boleh ketemu sama orang banyak, dia tidak boleh apalagi deket-deket sama orang yang batuk pilek, udah pasti ketularan Bu. Dan selama 7 tahun itu, setiap 2 minggu sekali saya kontrol ke dokter. Kasihan, obat banyak dia minum. Nah, terus kakaknya ini sudah dioperasi 3 tahun lalu dengan proses kateter. Kateter dari paha, kan teknologi bagus tuh di rumah sakit Harapan Kita. Nah, saya pilih rumah sakit yang bagus dong, karena kan namanya anak pertama, kita cek. Dan selama 7 tahun itu saya echo terus. Echo itu selama per 6 bulan sekali. Echo itu jantungnya. Jadi jantungnya itu kalau orang normal kan dik-dik-dik gitu ya Bu ya nih. Jadi nggak berhenti-berhenti kayak air dalamnya. Itu bukan paru-paru jantungnya. Jadi ada 4 katup, satu katupnya dia bocor. Nah, satu bocor itu artinya harusnya ada aliran oksigen yang masuk ke dalam katup yang lain, dia enggak. Jadi oksigen bagus, oksigen buruk masuk semua ke jantung ke jantungnya. Masuk. Nah, harusnya kan dia ngalirin ke paru-paru kan oksigennya. Masuk lagi ke paru-parunya, sama yang dibawa itu bukan darah bersih, tapi darah kotor juga masuk. Efeknya apa? Paru-parunya bengkak. Dan selama 7 tahun dia mengalami pembengkakan paru-paru. Kemarin ada yang nekat juga Bu, tapi saya nggak rekomendasi dan dia bilang itu berpengaruh gitu loh. Cuma sebenarnya untuk anak-anak itu dosis yang dianjurkan tuh hanya untuk 4 tahun dan itu pun hanya setengah. Atau mungkin 1/4 kali ya. Gimana cara